Baik, dalam video kali ini saya ingin menunjukkan pada Bapak Ibu sekalian bahwa dalam memilih sebuah aset kita tentunya tidak lepas dari risiko ya. Pasti setelah Bapak Ibu mempelajari tentang bagaimana mengembangkan ide di internet tentang aset ya, mungkin Anda sudah ada kepikiran beberapa ide ya. Misalnya saya tidak tahu apakah itu mau menyewakan sepeda, ataukah Bapak Ibu ada kepikiran mau menyewakan sesuatu alat-alat proyek misalnya, atau apapun ya. Nah, yang perlu dipahami di sini adalah yang pertama kita harus berpikir tentang risiko dulu. Supaya apa? Supaya investasi Anda tidak sia-sia nantinya. Jadi di awal mari untuk semua aktivitas kita pikirkan dulu resikonya ya. Resikonya apa? Resikonya pada saat Bapak Ibu sudah membeli aset tersebut ya, barang tersebut yang ingin diperlakukan seperti aset, maka mengandung resikonya adalah pada saat bisnis Anda tidak berjalan dengan lancar, maka Anda akan mengalami kerugian ya. Uang sudah keluar, tapi keuntungan belum masuk ya, hasil sewa belum masuk. Nah, kalau ini berlangsung terus menerus, maka Bapak Ibu nanti akan kesulitan sendiri ya. Nah, maka untuk meminimalkan resiko, maka saya akan menunjukkan pada Bapak Ibu tentang bagaimana kita melakukan serangkaian tes ya. Baik, jadi intinya kali ini kita belajar tentang meminimalkan risiko dengan melakukan tes ya. Kita coba dulu ya. Jadi jangan langsung investasi besar, sepunyanya dulu, istilahnya dengan angka kecil-kecil 1 juta, 2 juta dulu, terus kita tes, kita beli sesuatu dan kemudian kita sewakan. Tapi sebelum melakukan aktivitas pembelian ya, perlu kita tes dulu ya. Nah, yang pertama saya akan cerita tentang tes daya beli. Apa maksudnya? Tes daya beli begini. Jadi coba ya, sebelum Bapak Ibu misalnya ada cita-cita mau punya keinginan mau menyewakan printer atau mesin fotokopi misalnya ya, dengan merek tertentu, dengan misalnya Canon ya, serinya apa ya, Bapak Ibu sudah tahu harganya dan Bapak Ibu berkeinginan untuk membeli dan menyewakannya. Nah, sekarang kalau ingin menyewakannya berarti kita harus tes dulu ya. Yang dites apanya nih? Coba difoto dulu ya, atau cari fotonya dengan merek tertentu itu yang Bapak Ibu tuju. Kemudian coba diupload di situs jual beli ya. Nah, dengan harga bekas ya, Anda survei harga bekasnya berapa, kemudian Anda potong 30% ya. Anda potong 30%. Artinya satu ketika terjadi resiko, misalnya itu tidak laku, disewa, atau misalnya Anda sudah membeli terus kemudian menyewakan, ternyata kok sistem sewa menyewanya kok ribet ya, Anda nggak cocok, maka Anda bisa menjualnya kembali. Nah, di sini misalnya kita hitung penyusutan 30%, maka Anda tidak terlalu istilahnya, Anda kalau aset yang dijual itu minus 30% ya, artinya masih normal, masih bagus ya. Yang bagus lagi kalau dijual itu harganya naik ya. Nah, harganya naik itu sangat bagus. Tapi kalau misalnya kok ternyata potongan, istilahnya kerugian Anda kok 30%, itu masih bagus, artinya masih bisa terjual. Nah, seandainya setelah Anda pasang di situ dan harganya 30% lebih murah dengan bermodalkan gambar, jadi Anda cukup ambil gambarnya, Anda pasang. Jika responnya banyak, maka aset Anda tergolong aman dan mudah dijual ya. Kalau lama lakunya lama, yang nanya juga sedikit atau tidak ada sama sekali, nah Anda jangan beli barang itu gitu ya. Jadi di sini Anda perlu melakukan serangkaian tes supaya apa? Tujuannya supaya investasi Anda betul-betul aman ya. Kuncinya adalah potong harganya 30% dan coba jual. Kalau sehari 2 hari kok mulai ada respon, nah baru Anda melakukan aktivitas pembelian. Artinya apa? Satu ketika nanti itu bermasalah atau satu ketika Anda nggak cocok dengan bisnis itu, maka Anda bisa langsung jual ya. Dan dengan cepat Anda barangnya laku, uang Anda kembali meskipun hilang ya, wajar, namanya investasi, kadang-kadang kita harus mengalami kerugian. Tapi yang penting apa? Yang penting uang itu cepat berputar lagi. Nah, yang kedua, tes daya sewa ya. Untuk tes daya sewa ini juga kita lakukan sebelum ya Bapak Ibu. Ini sebelum Bapak Ibu sebelum kita beraktivitas, istilahnya sebelum Anda membeli barang tersebut, Anda membeli aset tersebut, maka lakukan tes daya beli dan tes daya sewa. Nah, bagaimana tes daya sewa ini?
dengan cara Anda sudah mendesain brosurnya dulu seolah-olah Anda sudah memilikinya ya, dan kemudian coba tes disewakan. Responnya bagaimana? Anda ukur. Jadi kalau tadi seandainya tidak laku, sudah cepat, yang butuh juga banyak ya, dan harganya juga di atas, potongannya di atas 30%, maka maka itu masih bagus. Dan kemudian sekarang daya sewa, kalau seandainya responnya cepat dan sesuai harganya segala macam ya Anda perhitungkan, maka layak Anda kerjakan. Nah, jadi dua tes ini ya, yang pertama tes daya beli, kedua tes daya sewa. Kalau daya belinya Anda sesuai, cocok, maka silakan, tapi kalau enggak jangan ya. Nah, ini ada hanya sebuah sarana untuk memperkuat saja. Anda bisa manfaatkan juga sosial media seperti YouTube, ada Yahoo, ada email ya, Facebook tentunya, Twitter, terus bermacam-macam ya. Kalau Anda sudah mahir di Google Plus, silahkan Anda pakai Google Plus, Instagram bisa, dan lain sebagainya. Tentunya dengan skill dan pengetahuan khusus Anda bisa belajar lagi bagaimana menggunakan sosial media dengan baik ya. Kemudian jangan lupakan situs jual beli lokal ya. Di sini ada Kaskus, ada OLX ya, dan lain sebagainya. Tentunya situs-situs ini juga akan berguna, satu dalam Anda mencari barang bekas ya. Kemudian Anda menjualnya kembali, nanti Anda akan membutuhkan peran dari situs-situs tersebut. Dan pada saat Anda menyewakan juga, Anda juga bisa mengiklankan dengan gratis di beberapa situs tersebut. Baik, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Yang paling penting adalah Bapak Ibu jangan menempuh jalan yang berisiko ya. Intinya semua hal mengandung risiko, tapi paling tidak Bapak Ibu sudah ukur risikonya, dan kemudian baru kita take action. Sebelum mengukur risiko, jangan take action dulu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba.